Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya Bung Pais di channel yang berbahagia. Sahabat-sahabat sekalian, kali ini Bung Pais akan berdialektika lagi tentang sebuah dialektika atau perdebatan atau tukar pikiran atau tentang pikiran antara Guru Gembul dan Ustadz Nuruddin ya, Nuruddin. Kita tahu bahwa Guru Gembul adalah seorang youtuber, basisnya adalah guru ya, kalau tidak salah guru SMA, dan Ustadz Nuruddin itu ngambil master kalau tidak salah di luar negeri, dan dia menulis buku yang sangat fenomenal. Mungkin orang baru tahu sekarang, tetapi saya cukup tahu beliau itu di 3 tahun, 4 tahun yang lalu lah kalau tidak salah ya, dengan bukunya yang sangat fenomenal yang ada kotak dan kayak permainan Lego itu yang berjudul pengantar atau ilmu mantik lah ya. Nah, atau pembahasan dia di YouTube dia tentang ilmu mantik, silakan Anda dengar sendiri. Nah, di dalam tradisi Islam ya, bagaimana tradisi Islam ini bersentuhan atau tradisi atau apa ya namanya, atau budaya atau tukar pikiran tentang Islam ini kan dipengaruhi juga oleh pikiran-pikiran sehat daripada aristokrat Yunani atau ahli-ahli filsafat dari Yunani, sehingga tidak mudah untuk menjelaskan Islam ataupun akidah atau ketauhidan itu berdasarkan filsafat atau akal sehat, sehingga lahirlah ilmu kalam ya, yang dimotori oleh mungkin Sina, Al-Farabi ya, ataupun Imam Al-Ghazali ya, dan ilmu kalam itulah yang banyak mengantar peradaban Islam itu kepada kemajuan peradaban Islam lewat mazhab yang kita namakan dengan Mu'tazilah ya, yang di sebagian pemikir Islam dianggap sesat, tetapi dalam peradaban Islam kaum Mu'tazilizah akal itu, Mu'tazil itu mampu membawa peradaban Islam ke zaman-zaman keemasan. Sahabat-sahabat sekalian, termasuk di zaman Harun al-Rasyid ya, Khalifah Harun al-Rasyid. Nah, sahabat-sahabat sekalian, sekali lagi bahwa perdebatan antara Ustadz Nuruddin dengan Ustadz Guru Gembul jelas mengkondisikan bahwa Guru Gembul kurang literatur. Bayangkan ya, kita baru membaca satu buku, misalnya satu buku judulnya Hipnoterapi ya, baru misalnya kita baca buku Adi Gunawan misalnya, tetapi ada kita berhadapan dengan orang yang sudah membaca buku di abad 19, Franz Mesmer, buku Milton, buku-buku satir, buku-buku NLP, dan kita dihadapkan dengan orang yang hanya membaca satu buku misalnya Adi Gunawan. Tentu secara akademis ya, atau secara keilmuan atau secara pengetahuan, yang membaca buku banyak itu lebih dalam dan lebih luas analisnya. Nah, sahabat-sahabat sekalian, itulah gambaran perdebatan yang yang terjadi antara Guru Gembul dan Ustadz Nuruddin ya. Ustadz Nuruddin telah mewakili generasi Islam sebagai ahli ilmu kalam, dan itu sangat sedikit pemikir Islam yang menempuh jalur itu
ya kan? Karena pemikir Islam itu banyak bergerak di ahli fikih atau ahli lain-lainnya. Sahabat-sahabat sekalian, eh, sekali lagi ya tentang pembahasan tentang apakah Tuhan itu bisa rasional, ilmiah. Tentu pernyataan guru Gundul itu ilmiah itu dibatasi oleh panca indera, sedangkan apa namanya apa Ustadz Nurudin itu membantahnya dengan memakai bahwa ilmiah itu tidak terbatas kepada indera ya, tetapi dia bisa menggunakan rasional ya. Kalau Anda tidak bisa membuktikan secara indera bahwa panca indera bahwa Tuhan itu tidak ada, tetapi secara rasional ya Anda bisa berpikir bahwa adanya suatu benda atau adanya suatu barang itu tidak mungkin terjadi tiba-tiba. Di samping itu dia menguatkan dengan satu premis yang sangat terkenal bahwa sesuatu yang kita akui di satu sisi itu tidak bisa kita sangkal di sisi yang sama. Misalnya Anda mengakui bahwa Anda sehat, tetapi Anda mengakui pula Anda sakit, itu tidak mungkin. Atau Anda mengakui bahwa Tuhan itu ada secara rasional, atau ada yang menciptakan secara rasional, tetapi Anda mengakui bahwa Tuhan itu tidak ada. Jadi itu tidak mungkin. Itu prinsip-prinsip pemikiran yang dibangun. Nah, dalam filsafat Yunani ya, memang kita akan berdebat panjang, tetapi pada akhirnya filsafat para filsuf Yunani itu sepakat bahwa ada first cause yang menciptakan sesuatu itu atau penyebab utama dari keadaan sekarang. Artinya bahwa dari ketiadaan menjadi ada itu ada penyebab utama. Nah, sahabat-sahabat sekalian, sekali lagi di waktu kuliah Bung Karno semester 1 tentang agama, apakah Tuhan ada atau tidak, ini perdebatan yang sangat menyentuh akal kita, tetapi bagi orang-orang yang berpikir sebenarnya itu sudah selesai, karena ketika kita menggunakan indera itu ada keterbatasan yang kita peroleh, berarti apabila kita menggunakan rasional juga ada keterbatasan. Tetapi kadang-kadang Tuhan itu berada di dimensi ketidakterbatasan, jadi sangat sulit mengukur suatu keterbatasan dengan ketidakterbatasan. Contohnya mata Anda kan terbatas memandang, misalnya ada tembok, apa di sebelah ada gambar atau tidak, tentu Anda tidak bisa menjawab itu. Pasti ada secara indera ada sesuatu rumah di sebelah atau suatu benda, tetapi secara rasional Anda bisa mengatakan bahwa ada rumah atau tidak dengan keterbatasan panca indera itu tersebut. Oke, demikianlah analis sederhana singkat dari Bung Faiz, dan saya rasa Ustadz Nurudin ini umurnya masih jauh di bawah saya ya, bisa beda 15-20 tahun, dan saya sangat respect dengan penjabaran keagamaan berdasarkan basis-basis ilmu kalam. Thank you. Selamat.